Nah, oke, kita mulai. Nah, jadi judul mata kuliah kita ini adalah sistem tertanam, ya. Sistem tertanam dan periferal. Nah, kalau di Inggris kan itu, kalau di bahasa Indonesia kan itu sistem tertanam itu adalah embedded system. Ya. Nah, jadinya kayak sistem tertanam, ya. Dan periferal. Ya. Periferal itu berarti sistem yang di luar dari sistem komputer. Ya. Jadi kalau mouse, kemudian keyboard atau sensor itu bisa disebut periferal. Oke, nah untuk perkuliahan kita ya, ini coba Anda cari buku ya, Making Embedded System. Ya. Ini Anda bisa cari e-booknya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu adalah kalian harus perlu menyiapkan microcontroller atau Arduino atau ESP ya, terserah. Punya semua kan ini Arduino dan enggak? Punya Pak. Ya kan? Ya cuma di Solo. Ya coba diambil atau beli paling berapa sih? 60.000 apa? Ini ya. Iya. Itu untuk latihan. Oke, jadi ini adalah persiapannya, mungkin itu aja. Nanti pertemuannya 14 kali tambah 2 UTS UAS. UTS-nya biasanya saya project base ya. Atau ini, jadi tidak seperti mata kuliah dasar yang ada soal tertulis, tapi mungkin ada penugasan ya, masing-masing beda-beda. Oke, selanjutnya apa itu embedded system? Atau sistem tertanam ya. Jadi embedded system itu adalah device elektronik yang dia memiliki komputer di dalamnya atau mikroprosesor. Tapi di sini embedded system ini ya, ini ya sebenarnya komputer ya. Tapi karena dia digunakan untuk tujuan khusus ya, dan khusus, maka dia biasanya bentuknya ciri-cirinya itu dia bisa ditempatkan di mana saja, portable ya. Dan juga low power, kemudian low ya, speknya tidak sebesar komputer ya. Kalau laptop ini ya speknya prosesornya Core 7 ya. Nah, kalau microcontroller biasanya dia speknya lebih rendah ya, karena dia low power consumption, jadi dia memerlukan prosesor yang lebih kecil, RAM-nya dan lebih kecil juga. Nah, bahkan kita kadang tidak tahu kalau ternyata device yang sehari-hari kita gunakan itu ada komputer di dalamnya. Nah, contohnya ini ya. Contoh embedded system. Ini banyak dipakai ya. Terutama di sini aerospace, otomotif ya. Ini saya referensinya ini adalah slide dari buku Daniel W. Lewis. Ini bukunya kalau nggak salah judulnya Embedded System juga. Ini di tahun 2000 ini dia buatnya. Nah, tapi masih relevan sampai sekarang. Jadi embedded system ini contohnya di sistem aviasi, ya. Aviasi kemudian otomotif. Ya. Nah, kenapa? Karena kita sekarang mengetahui otomotif itu ada yang pernah dengar drive by wire nggak? Drive by wire. Belum, Pak. Belum, Pak. Nggak tahu drive by wire mana ya? Ini saya kasih catatan nggak ya? Drive by wire ya, coba kita lihat. Drive by wire.
Ada yang pernah bisa nyetir mobil? Ada, Pak. Bisa? Oh, bisa nyetir mobil? Pernah pakai mobil yang lama itu nggak? Yang nggak ada power steeringnya? Eh, Belum pernah sih. belum pernah. Ada yang pernah? Ya. Pernah. Nah, ini contohnya ini. Steer by wire. Nah, ini kalau di mobil-mobil zaman dulu itu biasanya ada belum ada power steering ya. Jadi Anda megang setir, mau belok kanan, belok kiri, karena nggak ada power steering dia berat. Ya. Jadi semacam dia menggerakkan rodanya ke kiri dan ke kanan itu ya beneran seperti kita mau belokkan rodanya itu. Ya. Jadi berat mau ke kiri ke kanan itu yang tanpa power steering. Nah, mobil-mobil zaman sekarang itu istilahnya kita menggerakkan ke kiri dan ke kanan itu nggak langsung. Jadi setirnya itu masuk ke sensor dulu, sensor kan. Sensornya ini kemudian mengendalikan, jadi input ke sebuah sistem embedded microcontroller. Kemudian dia microcontrollernya itu dia mengendalikan aktuator steeringnya atau power untuk belok ke kiri dan ke kanan. Nah, sehingga yang Anda rasakan saat belok ke kiri dan ke kanan, steer by wire itu enteng kan, ya. Mau belok ke kiri, mau belok ke kanan, ya. Padahal Anda dalam kecepatan 100 km per jam atau mobil dalam diam. Ya. Kalau mau gerakan ban itu kan ya berat. Ya. Tapi karena ada ini steer by wire, maka ringan. Ya. Anda bisa rasakan kalau mobil Anda mati. Ya. Mobil Anda mati, dimatikan kan, setirnya itu pasti berat. Ya. Mau ke kiri ke kanan. Ya, kalau misalkan nggak dikunci itu berat, nggak bisa. Nah itu kalau yang tanpa wire atau nggak ada power untuk mengendalikan itu. Nah, jadi steer by wire itu intinya adalah gerakan ini masuk ke sensor dulu, kemudian diolah microcontroller, kemudian baru mengendalikan aktuator. Nah, sistem mobil ya seperti itu. Ya. Sistem mobil ini ada semuanya ada ribuan sensor. Ribuan sensor. Ya. Dia ada sensor throttle, sensor rem, ya, sensor bahan bakar. Nah, dia nanti sensor tersebut itu masuk ke dalam microcontrollernya, ya. Atau dalam istilahnya kalau di mobil itu ECU, ya, Electronic Control Unit, ya, ECU. Engine Control Unit, ya. Ini apa? ECU ini adalah otaknya, otak dari mobil, ya. Jadi semuanya sensor-sensornya ini dia masuk ke dalam ini ECU ini. Ya. Kemudian ECU ini dia yang akan mengatur bahan bakarnya, konsumsinya seberapa, kemudian motornya kecepatannya berapa. Ya. Ya, jadi walaupun mobil itu mekanik, ya, mobil itu mekanik gerakan, tapi bagian elektroniknya itu sangat kompleks, banyak, sangat kompleks. Sekarang mobil-mobil sekarang pasti modelnya adalah pakai ini ECU ini. Kecuali kalau Anda punya mobil yang versi lama ya, mobil-mobil antik, nah itu mungkin belum ada drive by wire. Ya. Itu semuanya komunikasinya belum elektronik ya, mungkin pakai hidrolik. Ya. Oke, sehingga fungsi sistem embedded atau tertanam ini banyak digunakan. Jadi kita kadang tidak menyadari kalau itu terimplementasi. Nah, yang seperti yang lain, konsol game ya, konsol game, Nintendo, boneka, ya. Kemudian komunikasi satelit, router, switch, wifi, ya. Itu ada komputernya. Ya.
ada mikroprosesornya, keyboard, display. Oke, jadi walaupun Anda connect connect komputer Anda ke LCD proyektor. Di LCD proyektornya ini sebenarnya di dalamnya juga ada prosesornya, mikroprosesornya, ada embedded sistemnya juga, bukan hanya sekedar display. Kemudian yang simpel-simpel kulkas, mesin cuci, itu di dalamnya juga ada embedded system dan sebagainya. Ya. Ada banyak sekali ya. Jadi kadang kita nggak sadar kalau di sekitar kita ini banyak device embedded system. Di kamar Anda saya yakin ada 10 lebih. Jam tangan, pokoknya ya, yang elektronik itu pasti di dalamnya ada. Nah, ini di slide tahun 2000 ya. Jadi perbandingannya ya antara yang embedded dengan yang desktop itu 100:1 ya. Ini padahal ini tahun 2000. Kalau sekarang saya yakin jauh lebih banyak ya. Apalagi sekarang ada IoT dan sebagainya, ya. Handphone ya. Jadi komputer desktop dengan komputer yang embedded itu justru lebih banyak, jauh lebih banyak antara yang komputer embedded. Oke, jadi oke. Nah, sekarang saya tanya Anda, bedanya embedded dengan desktop itu apa sih? Komputer embedded dan komputer yang desktop. Kira-kira perbedaannya apa saja? Komputer yang ada di misalkan mesin cuci dengan komputer laptop Anda itu bedanya apa? Bisa disebutkan. Coba aja, tebak. Gozi apa Gozi? Mungkin fungsinya beda ya. Fungsinya beda. Oke, saya tanya lagi. Fungsinya yang mesin cuci buat apa? Ya buat mencuci baju. Mencuci baju. Ya. Kalau fungsi laptop Anda atau desktop Anda untuk apa? Untuk searching itu, untuk menghitung. Menghitung. Buka Ya. main game bisa enggak? Bisa ngitung, bisa main game, bisa untuk dengarkan musik. Sementara yang komputer mesin cuci itu kalau buat dengarkan musik bisa enggak? Enggak bisa. Ada mikrokontrolernya loh, ada komputernya. Nah, itu berarti yang pertama itu, yang utamanya itu adalah satu. Jadi komputer embedded atau tertanam itu cuma hanya punya satu fungsi aja. Fungsinya khusus. Ya, fungsinya khusus itu aja. Ya. Sementara kalau komputer desktop itu fleksibel. Anda mau menggunakan komputer desktop untuk main game, dengarkan musik itu bisa. Tapi kalau yang embedded itu biasanya dijalankan untuk satu fungsi saja. Ya. Nah, jadi awalnya itu. Nah, dari situ itu nanti bisa diturunkan. Nah, banyak perbedaan-perbedaannya. Ya. Oke, jadi di komputer yang embedded, ya, itu desain goal-nya itu lebih ke ada macam-macam. Ada reliability, performance, dan cost. Ya. Nah, karena dia punya satu fungsi saja, dia harus bisa, yang pertama ini adalah reliability. Reliability itu apa sih? Reliability itu adalah kehandalan. Ya, kehandalan. Ya. Reliable, handal, bisa dipercaya. Ya. Informasinya reliable, bisa dipercaya. Handal. Kemudian yang kedua, ini adalah performance. Ya. Performance. Performance-nya baiknya. Performance itu apa ya? Bahasa Indonesia. Perform, itu berarti Kinerjanya. Ya, kinerjanya. Kemudian ketiga adalah cost. Ya. Cost itu harga. Jadi kita bahas satu persatu.
reliability, berarti ya, dia harus bisa diandalkan. Ya. Diandalkan, tuh sistemnya kalau yang embedded ya, kita lihat di sini mission critical, artinya ya dia khusus untuk fungsi tersebut. Dia punya missionnya. Dan life threatening ya. Ya hampir sama ya, critical nih. Kemudian 247365 ini maksudnya adalah dia bekerja terus-menerus. Kerja terus-menerus, nggak istirahat. Ya istirahat, kalau dimatikan di istirahat. Tapi kalau kita nyalakan biasanya dia akan on terus. Kemudian tidak bisa reboot. Tidak boleh restart. Oke, nah ini biar ada bayangan, ini Anda bandingkan dengan komputer desktop. Ya, komputer desktop. Itu tentu beda sekali ya. Komputer desktop itu biasanya nggak digunakan untuk mission critical atau life threatening. Ya. Contohnya adalah ini di sistem tadi, otomotif atau sistem aviasi. Ini dia prosesornya khusus ya, embedded tertanam di dalam sistem otomotif tadi. Karena apa? Karena dia mission critical. Dia nggak boleh dipakai untuk yang lain-lain selain itu, ya, selain untuk mengontrol mobil. Beda kalau misalkan Anda pakai desktop Anda kadang buat kerjakan tugas ya, kadang untuk simulasi, kadang untuk nyambi game ya. Nah, kalau seperti itu nanti jadi tidak reliable. Contohnya misalkan Anda buka MATLAB ya atau MS Word. Anda kemudian sambil buka game, nge-game. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nanti MS Word-nya atau MATLAB-nya itu jadi lambat. Lambat, jadi nanti tidak reliable gitu. Jadi itu nggak boleh kalau misalkan dipasang di sistemnya kendaraan, karena dia punya task yang kritikal untuk mengendalikan rem, mengendalikan gas. Nggak boleh dia bercampur dengan task yang lain ya. Karena dia apa? Karena dia mission critical. Kemudian hidup terus-menerus. Ya. Kalau di sistem desktop, ya mungkin Anda sering hidupkan ya. Tapi kan hidupnya nggak terus-menerus. Anda cuma buka waktu butuh aja. Ya. Untuk mengerjakan tugas kemudian dimatikan. Dan juga tidak di restart. Jadi kalau Anda buka sistem desktop ya, Windows itu kadang-kadang ya, kalau sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari itu jadi tambah lambat kan ya. Apalagi kalau sudah seminggu tambah lambat. Nah, itu nggak boleh kalau di sistem embedded. Embedded itu harus konsisten. Ini misalkan saya mengeksekusi apa ya, mesin cuci misalkan ya. Mesin cuci kalau dia ngitung, dia nyucinya selama 1 menit. Nah, minggu depan kalau saya nyuci juga harus 1 menit juga. Tahun depan juga harus 1 menit juga. Nggak boleh jadi lebih lambat. Kok sekarang 1 menit, depannya 2 menit. Itu nggak boleh. Kemudian yang ketiga adalah performance. Ya. Performance atau kinerja. Nah, ini kinerjanya, ini sebenarnya kinerja kalau di embedded system ini ada trade-off ya dengan yang satunya lagi yaitu cost. Ya. Oke, ini nanti akan kita bahas mengenai multitasking dan scheduling. Kemudian untuk optimasi, jadi untuk kinerja yang maksimal ini nanti sistem embedded ini perlu dioptimasi. Ya. Salah satu contohnya menggunakan assembly. Ya. Kalian tahu assembly apa? Sudah belajar harusnya. Assembly apa? Assembly. Di teknik komputer apa nggak dipelajari? Assembly. Oke, harusnya dipelajari di organisasi komputer ya. Assembly itu ya bahasa di bawahnya C, ya. Tapi dia khusus untuk prosesor saja. Jadi kalau Anda program di bahasa C, ya,
itu biasanya sebelum dikompil ke mesin itu dia diubah dulu ke assembly melalui assembler untuk menyesuaikan dengan jadi compilernya itu menyesuaikan dengan arsitektur prosesor assembly. Kemudian ya ini ada beberapa parameter lain, limit, akurasi, fixed position. Kemudian yang ketiga yaitu adalah cost ya, atau harga. Ya. Ini jadi ciri dari sistem tertanam atau embedded adalah cost yang semurah mungkin. Ya. Jadi dibuat harganya itu desainnya itu semurah mungkin. Jadi nggak mungkin kalau Anda misalkan tadi ya sistem embedded untuk mesin cuci, prosesornya ya yang setara ya, yang cocok untuk mesin cuci tersebut. Nggak perlu bagus-bagus, nggak perlu dikasih Core i7 ya, multi core, padahal fungsinya hanya untuk kendalikan timer di mesin cuci. Ya, makanya ini goal-nya ini cost-nya dibuat semurah mungkin. Nah, semurah mungkin itu implikasinya juga ke jenis prosesornya, jadi speknya yang lebih rendah. Ya. Nah, ini jadi sebenarnya problem dari sistem embedded adalah itu trade-off tadi, trade-off antara cost, ya, cost, power consumption, ya, dengan kinerja dan reliability. Ya. Nah, ini adalah trade-off-nya. Ya. Jadi kalau Anda desain sistem tertanam embedded, ya, bagaimana caranya dapat semurah mungkin tapi kinerjanya yang maksimal. Nah, itu trade-off. Oke, nah di sini kemudian ada namanya sistem real-time system. Ya. Real-time system. Ya. Real-time system ini adalah sistem yang memproses sebuah kejadian atau event. Oke. Jadi setiap ada input itu akan diproses secara real time untuk dijadikan sebuah output. Nah, ini kenapa kok disebut real time ya? Karena nanti di sistem embedded ya, ini nanti kita akan menemui beberapa proses yang kita harus bisa definisikan. Dia itu bisa diproses secara real time atau tidak. Ya. Contohnya, ya. Nah, ini saya langsung ke ini aja. Langsung ke divisi yang kedua ya. Jadi sistem kan ada input, ada output. Nah, itu ada karena real time dia memproses input dan output. Nah, ini ada dua, soft dan hard. Bedanya adalah kalau yang hard itu outputnya sistem itu harus dieksekusi itu di dalam specific deadline. Kalau tidak, dia sistemnya gagal. Contohnya apa? Contohnya misalkan rem mobil. Tadi drive by wire tadi. Nah, sistem di ECU mobil itu kalau kita ngerem, itu nggak boleh ada delay-nya. Ya. Nggak boleh ada delay-nya. Ya, delay-nya sedikit mungkin, sehingga langsung dia ngerem. Nah, jadi Anda bayangkan real-time system ya tadi. Contohnya mobil ya. Kalau tadi dari definisi drive by wire artinya sensor tadi masuk ke komputer dulu diproses baru dia mengeluarkan aktuator. Nah ini sebenarnya juga kalau nggak hati-hati dalam memprogramnya itu jadi sangat bahaya sekali ya. Jadi Anda sudah nekan rem tapi ternyata softwarenya dia bingung ya. Softwarenya dia tidak segera memprosesnya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya remnya terlambat, nah, tabrakan kayak gitu. Itu berarti hard. Kemudian kalau soft real time system itu artinya prosesnya itu ya dieksekusi tapi
tidak ada deadline-nya. Jadi dia tidak kritikal ya. Kalau misalkan gagal, dia mungkin tidak masalah. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalau di mobil ya, di mobil misalkan buat buka tutup jendela. Buat buka tutup jendela itu mungkin bisa dikategorikan soft real time system ya. Jadi Anda ini tombolnya itu untuk ngatur motornya jendela. Itu kalau ada delay-nya juga nggak masalah karena nggak kritikal. Ya, intinya sistem embedded ini sangat penting ya, kritikal. Ini sebenarnya menyangkut apalagi yang hard real time sistem ini menyangkut biasanya tugasnya yang hard real time sistem ini menyangkut keselamatan atau safety. Anda bisa searching ya penyebab misalkan ada itu sistem embedded-nya roketnya NASA ya. Roketnya NASA itu diluncurkan terus ternyata jatuh. Ya, ternyata apa? Ternyata kesalahannya ada di sistem embedded-nya, programnya, program komputernya. Atau kemarin yang kejadian Boeing ya, Boeing. Itu ternyata kesalahannya di mana? Di software-nya juga. Ya. Sensornya nggak masalah, sensornya mungkin bermasalah tapi ada backup-nya kan. Ada backup-nya, kemudian secara fisik masih bagus. Tapi karena ada kesalahan desain di software-nya, ya, dia bisa menyebabkan kegagalan sistem. Oke, nah ini juga menarik multitasking dan konkurensi. Oke, ini kalau sebelumnya Anda program Arduino ya, ini saya yakin Anda cuma pakai single tasking ya, single task. Single task itu apa? Single task itu ciri-cirinya di dalam Arduino, Anda program pakai Arduino kan loop-nya cuma satu ya Anda. Ada super loop kan di atasnya kan. Loop artinya yang dikasih cuma itu aja. Artinya dia cuma single task. Tasknya dia misalkan Anda untuk mengukur suhu ya. Mengukur suhu dan kelembapan. Walaupun mengukur suhu dan kelembapan tapi kan dia ngeksekusinya Anda bikin mengukur suhu dulu, kemudian mengukur kelembapan, kemudian tampilkan. Kemudian di loop. Nah, loop-nya cuma satu. Nah, bisa nggak Anda bikin multitasking? Multitasking itu artinya loop-nya banyak. Contohnya adalah Anda buka komputer kan. Anda buka komputer, Anda buka Zoom sekarang. Anda buka PowerPoint. Anda buka sambil nge-game. Ya. Nah, itu berarti ada 3 task ya. Zoom, kemudian presentasi, kemudian game. Ya. Jadi 3 pekerjaan itu dikerjakan komputer bersamaan. Nah, ini nanti multitasking ini mau nggak mau itu berjalan di atas sebuah operating system. Ya, nanti operating system. Nah, untuk yang saya lihat kalau Anda pakai Arduino itu belum ada OS-nya. Kalau ingin multitasking ya belum bisa ya. Tapi ya untuk jalankan multitasking Anda harus install semacam OS-nya. Nanti akan kita pelajari di mata kuliah ini. Jadi gimana menjalankan multitasking di Arduino. Nah, contohnya ini ya. Contohnya adalah di termostat. Ya. Termostat itu ini ya, untuk kontrol suhu AC misalkan. Ya. Biasanya ada termostat di remote lah. Ya. Bukan di remote ya. Kadang-kadang ada AC yang modelnya itu tempel ya, ditempel di dinding, nggak pakai remote. Ya. Dia ada tombolnya untuk ngatur suhunya yang diinginkan berapa, kemudian menampilkan temperaturnya berapa. Nah, ini di sini dia memiliki 3 task. Ya.
Pertama untuk menampilkan temperatur, kemudian menampilkan misalkan waktu, kemudian untuk menampilkan input keypad. Dia punya 3 tas ini. Ya. Nah, jadi di sini makanya ada 3 loop di sini. Ada 3 loop. Nah, kalau Anda biasanya bikin software di Arduino, biasanya Anda cuma 1 loop aja ya. Jadi temperatur di monitor, kemudian waktunya berapa, kemudian input keypad kayak gitu. Nah, itu ada kelemahannya ya. Kelemahannya kalau 1 loop seperti itu. Kalau monitor time FD kan dia dieksekusinya tiap 1 detik sekali. Ya. Kalau temperatur kan mungkin tiap 1 milisecond sekali. Monitor keypad dia cuma ada ketika ada input. Nah, itu beda-beda dari eksekusi waktunya. Ya. Kalau Anda jadikan 1 loop nanti misalkan ini ngeceknya 1 milisecond sekali, ini time of day-nya ya jadinya cuma ngeceknya terlalu cepat. Terlalu boros resource. Nah, ini sampai sekarang ya, programming language yang digunakan ke embedded design. Ini wajib, ini pakai C. Ya. Pakai C. Pakai C. C++, assembly. Nah, C++ ini makin ke sana, kalau dari ke sana itu makin high level ya. Jadi kalau saya pikir Arduino itu agak high level, C++. Kalau C ini lebih agak low level, ini bisa nyambung ke hardware-nya. Anda bisa juga program Arduino pakai C. Oke, jadi ini ngulang lagi di arsitektur komputer ya. Jadi kalau Anda memprogram sebuah komputer ya, Anda bikin dulu kodenya, kemudian dikompil ya. Berarti Anda pakai compiler ya, ada GCC ya, sebagainya. Compiler, kemudian dia juga di dalam compiler ada assembler juga. Dia ngubah C itu jadi bahasa assembly. Kemudian masuk ke linker, kemudian di load ke RAM ya. RAM dari microcontrollernya tersebut. Ya. Nah, kalau di sini ada operating system, ini di desktop ya. Oh sorry, ini judulnya dari desktop. Jadi di desktop ini dia memiliki OS ya. Nah, programnya itu berjalan di RAM. Nah, sebelumnya ada compile dan assembler dulu. Ya. Nah, kalau yang embedded application ya, itu biasanya programnya ada compile, ada assembly, ya. Kemudian di sini setelah Anda assembly, ini termasuk dengan real time-nya, real time kernel. Ini ya semacam apa ya, OS-nya di dalam microcontroller. Ya. Kemudian dari sini Anda di-burn ya, atau di-flash ke dalam ROM. Ya. ROM tahu kan, ROM itu jadi dia read only memory ya, atau ROM read only memory, dia cuma bisa dibaca saja. Tapi kalau di sini dia bisa ditulis, tapi tulisnya cuma saat nge-flash saja. Ya. Nah, sehingga nanti saat dijalankan mikrokontrolernya dia ngaksesnya itu dari ROM. Ya, kemudian mikrokontrolernya berjalan di RAM. Oke. Ini real time kernel. Ini contoh dari real time software ya. Real time software di mesin fax, mesin CD player ya. Dia 2048 bit, 512 byte ya. Oke. Ini adalah tipe prosesor yang digunakan dalam embedded system, hanya kan 32 bit. Nanti di tahun 2000 ya. Nah, ini contoh-contoh dari embedded system ya. Ini termostat ya, termostat. Kita lihat termostat
prosesornya cuma 4 bit saja ya, karena dia cuma buat ngukur, beri input ya. Kemudian ini apa? Vending machine ya. Mesin otomatis, penjual otomatis. Kemudian alat gosok gigi elektrik, mesin cuci piring, robot ya, Mars rover ya, jadi untuk namanya menjelajah di luar angkasa di planet Mars. Kemudian charger, sorry, coin changer ya. Jadi kalau kalau biasanya kan di vending machine itu kan inputnya koin ya. Nah, ini untuk menukar. Jadi Anda masukkan kertas, keluarannya koin. Kemudian GPS, ya. Kemudian mikroprosesor untuk PC. Ya. Oh, ini dulu masih ada namanya Palm ya, Palm tahun 2000. Ini HP zaman dulu ya, battery player. Jam, robot. Ya. Dia ada banyak sekali. Ya. Kemudian ini ECU. Jadi ini sistem embedded di ECU mobil. Oke, mungkin itu saja slide dari saya ya. Oke, saya stop dulu recordingnya.